Saudaraku, lalu bagaimana yang dipersekusi ini seperti Ali Makrus dan Yudi Mulyana akhirnya kemudian dibaptis, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia kaget dan dia bilang ya itu memang perjalanan iman, orang-orang Islam kejar dia. Ali Makrus juga sama, orang-orang Islam kejar dia, diancam, dibunuh. Yudi Mulyana juga sama ya, kami rajin melakukan komunikasi ketika dia diancam di Cirebon oleh Hani, di pesantren itu dia diancam, dikelilingin oleh Hani dan pasukan Islam itu ya, dijebak. Katanya 4 pertemuan rahasia katanya si pesantren ini. Tapi ternyata semua rame-rame datang di Mulyana itu. Diancam. Makanya lihat syahadatnya terbata-bata, nggak lancar. Diancam. Asuna Cirebon kan melihat anak saya sekolah di sana, Pak. Dia ingin menyelamatkan saya, bagaimana caranya? Maka dia lakukan klarifikasi secara tertutup. Karena video beredar, Pak. Saya susah banget tuh hubungin Bapak, nggak masuk-masuk teleponnya. Saya akhirnya saya dapat telepon ke itu kan situasi udah gawat, Pak. Itu berarti 3 hari yang lalu ya, Pak. Mulai jam 9 saya baru tidur tadi malam nih, Pak. 2 malam saya nggak tidur sebentar. Telepon WA telepon seluruh Indonesia, Pak. Pejabat, Pak, cepat banget, Pak. Rupanya dia masukkan ke medsos, Pak. Cepat, sekarang sudah sampai dirjen, Pak, menteri, Pak. Kasus saya dibahas ulang, Pak. Nah, akhirnya telepon masuk, WA masuk, sampai pimpinan Masjid At-Taqwa Cirebon nih, Pak. Dia bilang, ini betul nggak video? 3 menit tidak dijawab, berarti betul murtad. Dia expose, digoreng, Pak, di Cirebon. Sampai saya nggak bisa bergerak. Awalnya kan saya bingung, Pak, dapat video dari mana? Ternyata dari dia itu diteror oleh si Nur. Sehingga tuntutannya sekarang ini adalah 1, penodaan agama. 2, mengkristenkan anak kolonel. 3, bahasa memperkosa Nur. Ngeri, Pak. Yang terakhir itu yang berat itu, Pak. Yang 2 nggak ada masalah itu. Foto itu, yang cacat itu, Pak. Ya. Terus memperbaikan agama. Penodaan agama tuh katanya di Islam saya ngijakin Kristen, di Kristen ngijakin Islam gitu loh, Pak. 4 ini, Pak. Nah, Asuna pesantren kaget, Pak. Lalu dia menyelamatkan saya. Karena melihat anak-anak dan isi saya, Pak. Diadakan forum tertutup, hanya beberapa orang, Pak, yang hadir, Pak. Klarifikasi. Profesor IAIN, Kepala Seksi Bimas Islam, dari Kementerian Agama, gitu, Pak. Ada beberapa ustadz, tertutup. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketua Dewan Masjid hadir, diundang. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Sugio, teman saya semua diundang. Saya dengan istri saya dan anak saya. Tapi ketika saya sampai di pesantren Asuna Cirebon, Pak, ada Hani di sana, Pak. Ada Hani di Stianto, Pak. Ada Mu'alaf Center Indonesia dari Jakarta. Dan tidak lama, ormas Islam radikal ada di situ, Pak. Banyak banget, Pak. Sampai pesantren aneh, Pak. Siapa yang ngasih tahu ini, gitu, Pak. Sampai ada di Asuna gitu, bergerombol. Mereka itu mau mukulin saya, Pak. Ada yang mau bikin saya tahu mau mukulin saya dari orang pesantren. Karena mereka berusaha menahan. Akhirnya diamankan ruangan pertemuan gitu, Pak. Saya disidang, jangan memberikan agama, sebenarnya apa yang terjadi. Saya cerita, saya bilang proses belajar saya di agama lama saya di Kristen itu lebih lama daripada di Islam, Pak. Sehingga kalau mengalami kegoncangan itu wajar gitu loh, Pak. Saya cerita, kegoncangan terjadi karena Yesus menampakkan diri. Saya bilang, Pak. Kaget mereka, Pak. Yesus menampakkan diri, mukanya bercahaya. Ternyata Yesus benar-benar ada dan dia hidup, saya bilang gitu, Pak. Dari situlah saya mengalami kegoncangan yang dahsyat. Cerita begitu, Pak. Nah, saya ingatnya di backup lah, Pak, sama pesantren itu, Pak, gitu, Pak. Nah, itu kan pilihan hidupnya Pak Yudi, gitu, Pak. Gitu. Cuman kan bagaimana nih ke depannya, gitu kan, Pak. Nah, si
Hani muter Cirebon Pak, ke keraton, kesepuhan. Dia bilang kalau Yudi itu ngancem Hani, bahkan mau menggerakkan kekuatan Macan Ali. Kapan ngomong begitu saya Pak? Macan Ali itu pasukannya keraton Pak, marah Macan Ali Pak. Biasa membackup saya Pak. Jadi dia melakukan proses adu domba. Dan hari ini saya akan dilapor ke Mabes. Memang kendala persekusi aniaya terhadap agama itu kan harusnya ranah pribadi, orang nggak boleh ikut-ikut. Tetapi di dalam firman Tuhan sudah dinyatakan, Yesus bilang orang akan bunuh kamu, aniaya kamu, dan dia berpikir mereka berbuat bakti demi Allahnya. Persis seperti Islam kan, dia menganiaya, ya, dia ancam orang halal kafir. Teman saya Omega Suparno di Semarang yang dari STT Baptis itu dibunuh sama orang Islam, dan orang yang bunuh ini bangga. Dia merasa berbuat demi Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Islam, ya. Nah, hal ini menjadi sorotan di PBB, ya. Beberapa tempo yang lalu PBB sampai statement undang-undang penistaan agama di Indonesia dijadikan alat untuk menekan, menindas minoritas, ya, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dikit-dikit penistaan agama. Coba lihat di penjara, semua penistaan agama. Semua rata-rata yang dimasukkan penjara, 99% itu orang yang menista Islam. Ya, dituduhnya menista, apapun dituduh menista Islam, mencetak buku, ya, yang mengkritik Islam dituduh menista Islam. Saya pun dituduh menista Islam. Fadila Mulia dibilang menista Islam, Saifuddin menista Islam, Omega Suparno dibilang menista Islam. Semua itu menista Islam dan halal darahnya untuk dibunuh. Ya, itu ajaran paling biadab yang pernah saya tahu itu. Nah, saudara, makanya tinggalkan Islam, ya. Itu ajarannya biadab sekali kalau disuruh bunuh itu, ya, halal. Orang mau beragama, orang percaya nggak percaya suka-suka dia kok. Oh, tidak ada pasal dalam Islam. Nyatanya Yudi Mulyana dipersekusi, Ali Makrus dipersekusi, saya dihalalkan darahnya, Fadila Mulia dihalalkan darahnya, Saifuddin di penjara, Yusuf Roni di penjara, dan banyak orang Kristen di penjara dihalalkan darahnya, Omega Suparno dibunuh. Gimana nggak ada paksaan? Bohong lu yang bilang ngomong begitu. Muhammad bilang Muhammad bohong. Ya, saya marah sekali dengan kebohongan-kebohongan ini. Makanya dunia harus melihat, saudara harus bantu. Kecuali saudara memang senang dianiaya, hidup dalam tekanan. Baik Anda yang Hindu, Buddha, Kristen, agama apapun Anda yang sedang dianiaya oleh ormas Islam, inbox saya. Tulis di kolom komentar, kasih, ya, atau email saya. Sama, ya, emailnya saudara bisa lihat, ya, emailnya ada di YouTube ini. Atau saudara inbox ke Facebook saya, Apologet Paul Sam. Anda yang sedang dipersekusi oleh orang-orang Islam, oleh ormas-ormas yang jahat ini, saudara ibu saya. Karena pemerintah Indonesia nggak bisa lindungin. Mengapa nggak bisa lindungin? Karena demokrasi di Indonesia bukan demokrasi yang benar, tapi demokrasi yang mayoritas. Mayoritas masih Islam. Ya. Jadi itulah sebabnya, mari dukung gerakan menghapuskan undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu undang-undang yang sangat jahat sekali. Yang menista kemanusiaan. Ya, jadi seharusnya agama itu boleh dikritik. Kalau agama tidak boleh dikritik, itu salah. Itu agama bejat yang tidak boleh dikritik. Ya. Bahkan Allah pun berkata, ujilah aku. Kalau Allah nggak berani diuji, itu Allah palsu, Allah bejat, Allah biadab. Apalagi kalau dikritik, bacok, bunuh halal. Itu Allah paling biadab di dunia. Umatnya yang melakukan ajaran itu adalah umat yang bodoh dan tolol. Ya, belajarlah dari orang Eropa. Kamu kritik Yesus, kamu kritik Alkitab. Ayo kita di forum. Ada nggak yang diancam? Nggak boleh, berani ngancam masuk penjara, beneran. Nggak Islam, nggak Kristen, Buddha, ateis, orang boleh declare, boleh kritik. Nah, kenapa saya berani katakan ini Allah biadab yang mengajar demikian? Karena korbannya sudah banyak. Dan yang ngaku moderat, Islam moderat, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang mau, nggak ada yang bersuara. Nyatanya Saifuddin nggak ada yang bela. Kasusnya Meliana di Tanjung Pinang nggak ada yang bela. Mereka cuma cowok-cowok bacot doang. Itu NU bacot doang.
Banser cuma ngebacot. Ya, ketika mereka bakar-bakar di mana Banser? Ya, jadi jangan begitu. Jangan ya, jangan ditiru ya begitu ya. Itu agama biadab. Percaya saya tidak benci orang Islam. Saya tidak Islamfobia. Ya, tetapi memang diajarkan begitu dan yang mengaku Islamnya benar pun diam saja. Jadi saudara harus mulai hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Oh, boleh nggak orang beragama? Boleh. Ya, tapi pokoknya jangan menghalalkan darahnya orang. Selama dia jangan membunuh orang, jangan menghalalkan darahnya orang, ya boleh. Selama jangan membakar gereja, jangan nutup gereja, ya boleh-boleh saja. Kalau Islam semua di seluruh dunia, coba saudara lihat di Malaysia, di negara Islam begitu mayoritas, dia akan tindas semua yang minoritas. Nggak ada yang nggak. Ya, potong leher saya kalau ada negara Islam yang tidak mempersekusi minoritas. Ya, nggak ada tuh, nggak ada. Ya, semua negara Islam dia mempersekusi, dia menganiaya minoritas di negara itu. Ya, buktinya apa? Buktinya semua orang-orang Islam yang dari sana, dari negara Islam ke sini, ke Eropa. Mereka minta suaka, mereka lari dari kekejaman agamanya mereka sendiri. Dan beberapa orang yang cukup bodoh ingin mendirikan khilafah di Eropa ini. Stupid ya, mereka mau bawa perang, mereka lari dari perang, mereka lari ke sini, terus mereka mau bawa perang itu kemari. Itu orang paling bodoh. Kenapa? Pemabuk agama, diajari dogma-dogma Islam. Apakah Islam salah? Oh iya, salah. Apa memeluk Islam salah? Nggak salah, karena kalian kan memeluk Islam dari lahir, bukan pilihan. Tapi untuk mati dalam keadaan Islam, itu kan pilihan. Saudara lahir dalam keadaan Islam, itu bukan pilihan. Tapi saudara mati dalam keadaan Islam, itu pilihanmu. Apalagi saudara diracun dengan dogma, disuruh bunuh orang. Ya, ada kok Islam yang nggak bunuh orang? Oh banyak. Tapi itu bukan Islam. Untuk menjadi Islam, saudara harus melakukan apa yang dia tulis di Al-Quran. Untuk menjadi seorang Kristen, Anda harus lakukan semua yang tulis dalam Alkitab. Dan kalau saudara meleset dari Al-Quran, saudara bukan Islam. Dan kalau saudara melakukan apa yang di Al-Quran, maka saudara akan menjadi biadab. Kalau saudara tidak melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara akan sesat, saudara akan ngawur, perang salib, saudara akan mengatasnamakan Tuhan, ya, buat bunuh orang. Tapi kalau saudara melakukan apa yang di Alkitab, saudara akan penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Saudara akan penuh dengan kemarahan ketika ada ketidakadilan. Lalu apakah kemarahan itu terus membunuh? Nggak boleh, tetap. Kamu boleh marah, tapi berkritik. Karena ada hal yang lebih kuat, yaitu apa? Perkataan kita, Facebook kita, perkataan kita itu lebih kuat dari pedang. YouTube kita. Makanya share YouTube saya. Kita bikin gerakan anti undang-undang penistaan agama. Ya, itu undang-undang paling biadab yang ada di Indonesia. Ya, itu membuat Indonesia terlihat sangat biadab di Eropa ini. Ya, kalau Anda orang Indonesia, Anda akan tahu. Kalau Anda pernah ke Eropa, Anda pernah ke luar negeri, Anda akan tahu betapa biadabnya Indonesia di mata orang-orang dunia ini dengan undang-undang penistaan agamanya. Ya, undang-undang penistaan agama Indonesia ini terkenal ya dengan negara yang tidak menghormati minoritas, tidak melindungi minoritas. Gereja paling banyak ditutup di zaman Jokowi. Yahya Waloni berkeliaran. Zakir Naik bahkan diundang secara pribadi oleh Yusuf Kala. Itu penista-penista agama dibiarkan berkeliaran. Sementara orang-orang Kristen dibunuh, dipenjarakan. Ya, saya nggak main-main. Saya Joseph Paulsen, apologet Kristen. Saya siap mempertanggungjawabkan semua perkataan saya. Kalau gitu pulang dong Pak ke Indonesia. Kalau kamu sanggup jemput saya di sini, saya suruh pulang. Ini surga. Kok saya suruh pulang ke neraka? Enak aja lu. Eropa ini surga. Banyak hal memang mengapa seseorang bisa kembali lagi.
Pertama adalah masalah keluarga, kedua masalah ekonomi. Kami juga ditawarkan beberapa hal. Memang beberapa orang ditawarkan untuk kembali menjadi Kristen dan menjadi penginjil, ya karena faktor ekonomi, akhirnya mereka bisa kembali menjadi murtad. Seperti Pak Ali Makrus juga sama. Kami dari Abdullah Wasian Foundation waktu itu sudah memualafkan beliau, dan beberapa kali juga sudah kita pakai menjadi moderator di setiap acara diskusi lintas agama di Abdullah Wasian Foundation. Setelah bertemu dengan Paul Cheng, ada pendekatan ekonomi yang kita tahu sendiri bahwa Pak Ali Makrus ini sampai hari ini, menurut keterangan beliau pada saya waktu itu, masih mendapat tunjangan dari gereja, masih dapat sembako, masih mendapatkan uang tunjangan dan sebagainya, karena waktu itu kartu identitas pendetanya belum dicabut. Bahkan anaknya masih sekolah di sekolah teologi di Malang, calon pendeta juga. Memang berat, mualaf-mualaf yang saat ini sudah masuk Islam kemudian terkendala di beberapa hal termasuk ekonomi, itu yang menjadi bidikan orang-orang misionaris untuk menarik mereka kembali, apalagi mereka adalah seorang tokoh. Bahkan isunya waktu itu Bapak Moko Ginta juga diisukan kembali menjadi murtad. Benarkah saya mengiming-imingi Ali Makrus dan Yudi Mulyana serta para mualaf ini? Nggak ada. Siapa saya? Duit dari mana? Ya, hari ini saya hidup di Eropa bukan dengan tunjangan dari perpuluhan jemaat. Ya, kebetulan saya bekerja di sebuah yayasan. Saya tidak hidup dari uang kolektif dan uang perpuluhan jemaat. Walaupun saya seorang pendeta dan saya punya hak untuk itu di dalam aturan organisasi saya. Tetapi dalam firman Tuhan, kita tidak hidup dari uang jemaat, walaupun kita punya hak, tapi kita hidup dari berkat Tuhan. Tuhan buka jalan. Nah, jadi selama saya di Eropa, saya tidak pernah ngemis uang sama siapapun. Saya nggak pernah ngemis sama siapapun di Indonesia untuk kebutuhan saya, untuk beli tiket, untuk visa, untuk segala macam. Semua Tuhan sediakan. Ya, semua Tuhan sediakan, saksinya banyak. Saya tidak pernah minta uang serupiah. Bahkan ketika yayasan saya di Indonesia ada saldo dan itu dimaksudkan dikirim untuk Eropa, saya bilang no, kirim ke seorang pendeta di Surabaya yang sedang melayani anak-anak jalanan, jumlahnya cukup besar. Saya tolak waktu itu. Dan itu saya kirim dengan persetujuan saya sebagai founder yayasan. Nah, lalu bagaimana mualaf-mualaf ini bisa jadi Kristen? Ya itu karena Roh Kudus. Mereka berjumpa dengan Yesus. Saya menginjili mereka dan mereka menangis, menyesal atas kesalahan mereka, atas kebingungan mereka. Lalu saya melihat mereka hidup di dalam kemiskinan, seperti beberapa orang mualaf. Masa saya diam aja? Ketika mereka dianiaya, sampai mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa menafkahi hidupnya, masa saya diam aja? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang di Facebook, saya lihat dia hidupnya susah. Saya telepon teman saya di Jakarta, datangin rumahnya. Kalau orang itu benar miskin, kita kirim uang kok. Kita kirim beras tanpa saya cek agamamu apa. Itu perintah Tuhan ya. Kita memberi makan, kita tolong orang miskin tanpa ngecek agamanya, tanpa harus mengkristenkan. Karena nggak boleh ya kita mengkristenkan orang dengan uang, dengan memberi itu pemberian. Tapi kalau kita melihat orang siapapun, dia butuh, dia lapar, itu perintah Tuhan Yesus dan itu pahalanya kita. Itu adalah poin-poin upah kita menghutangi Tuhan.
Ya, kita bukan ngiming-ngiming orang jadi Kristen, nggak ada gunanya. Satu, saya tidak hidup dari perpuluhan dan kolektor dan dari sponsor siapapun. Saya hidup dengan iman, saya nulis buku, saya mengajar, saya dapat uang. Ya, di yayasan saya bekerja. Orang puas dengan pekerjaan saya, dia kasih saya uang. Dia berusaha untuk mencukupi hidup kami di Eropa. Ketika orang baik berbuat baik kepada saya, masa saya nggak boleh berbuat baik sama orang? Anda boleh cek aja di Facebook saya, beberapa orang miskin. Saya nggak lagi pamer, saya lagi cerita, saya melakukan pembelaan. Bahwa saya tidak pernah ngiming-ngimingi mualaf-mualaf ini. Uang atau seperangkat tadi, sedekah, sembako, nggak ada. Jadi saya nggak pernah ngiming-ngimingi ya. Dan orang-orang yang miskin, tanpa dia harus jadi Kristen pun harus kita tolong. Itu sudah perintah Tuhan Yesus, nggak boleh ditawar. Nggak boleh kita bikin gereja yang besar, sementara lingkungan kita masih miskin, nggak boleh. Ya, Tuhan Yesus dalam Matius 25 sudah jelas mengatakan, kalau kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Bukan suruh bangun gedung gereja ya. Tuhan Yesus tidak pernah suruh bangun gedung gereja. Uang perpuluhan, uang kolektor harus dihabiskan untuk memberi makan orang miskin, bukan buat bangun gedung gereja. Tanpa harus mengkristenkan mereka. Kalau mereka mau terima Yesus, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, karena kita bukan kejar target perpuluhan dan kolektor. Makanya pendeta-pendeta mulailah belajar hidup dengan iman. Ya, kalau Anda punya berkat yang melimpah, jangan kau nikmati sendiri untuk beli mobil mewah atau rumah mewah atau barang-barang mewah untuk liburan yang mewah. Berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Satu, memberitakan Injil. Kedua, kasih makan orang miskin. Pekerjaan Tuhan itu bukan bikin gedung gereja yang mewah dan beli alat musik yang megah. Saya suka musik, saya seorang music pastor dulu. Saya memimpin departemen musik di sebuah gereja yang besar. Ya, tapi saya pun tidak setuju ketika gereja investasi untuk musik bukan untuk orang miskin. Kalau orang miskin itu sudah dihandle. Kalau orang-orang miskin di dalam gereja sudah dihandle. Orang-orang yang bisa sekolah disekolahkan oleh gereja. Orang-orang yang lapar dikasih makan oleh gereja. Baru kita investasi buat musik, buat gedung. Tapi mereka nanti kalau jadi Islam lagi nggak apa-apa, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita cuma kasih makan mereka. Nanti mereka memanfaatkan kita, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita adalah kasih makan mereka, ya, dan sekolahkan mereka. Itu urusan dengan Tuhan. Dan taburan kita nanti suatu ketika akan berbuah. Begitu ya. Jadi saudara, jangan mau ditipu ya sama kibulannya AWF dan MCI, Abdullah Wasian dan Mualaf Center, bahwa para mualaf ini jadi Kristen lagi soalnya diiming-imingi oleh Paul Sang dengan sejumlah kado dan pemberian. Enggak ada. Saya hanya mengiming-imingi kerajaan sorga. Saya hanya mengiming-imingi kerajaan Yesus Kristus yang indah dan mulia, kasih yang kekal, hidup yang suci buat mereka semua. Oke? Semoga saudara paham dengan pesan saya ini dan jangan tertipu oleh Mualaf Center dan Abdullah Wasian Foundation. Beritakanlah Injil. Beri makan orang miskin. Jangan membuat mereka menjadi beragama Kristen, tapi buatlah mereka percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan membawa mereka ke gedung gereja, tapi membawa mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Ya, Yesus adalah Juru Selamat kita. Itulah memberitakan Injil. Kasih makan yang miskin. Itulah pekerjaan kita. Ya, bukan membawa orang ke gedung gereja, menggerejakan mereka dalam organisasi gereja Kristen. Salah ya. Kalau mereka pergi ke gedung gereja, nggak apa-apa. Tetapi bukan tugas kita membawa mereka ke gedung gereja. Tugas kita membawa mereka mengenal Yesus Kristus, ya, dan kasih Allah yang benar. Tugas kita adalah membuat mereka untuk
hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni musuh-musuh mereka. Ya, itu tugas kita. Kalau semua orang Kristen mengajarkan hal demikian, Indonesia aman kok. Orang-orang Islam itu pasti akan mempersekusi, akan menganiaya Anda. Itu sudah resiko kita. Tapi jangan takut. Makanya share YouTube saya yang banyak. Ayo kita bikin gerakan anti undang-undang penistaan agama. Agama itu boleh dikritik. Tuhan itu boleh dikritik. Ya, Ustadz, pendeta boleh dikritik. Kalau bilang nggak boleh, itu ajarannya pasti biadab. Percaya saya. Mau ajaran gereja, mau ajaran masjid, mau ajaran wihara, begitu bilang Tuhan dan agama tidak boleh dikritik, pemuka agama tidak boleh dikritik, itu ajaran biadab. Salam dari Eropa, tanah orang merdeka, di mana semua agama bebas merdeka beraktualisasi melakukan ibadahnya. Nggak yang Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, agama aneh-aneh, bahkan yang ateis pun bebas merdeka di sini. Tuhan Yesus memberkati Anda.